Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Birgis Basisi dengan NIM 23 10 11 20774. Di sini saya selaku moderator pada presentasi materi menelusuri dan menganalisis teks artikel ilmiah, yang dimana pada presentasi kali ini ditemani dengan partner saya Muhammad Sabil dengan NIM 23 10 11 200 777. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada para penonton yang telah nonton video ini, dan juga kepada Bu Dr. Vivi Iswanti Nursiwan SOS MM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, saat ini kita langsung masuk ke materi. Definisi artikel ilmiah. Nah, definisi artikel ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang bertujuan untuk menyebarluaskan temuan baru, menyampaikan ide atau menyajikan ulasan kritis terhadap literatur yang ada dalam bidang ilmu tertentu. Artikel ilmiah biasanya dipublikasikan di jurnal ilmiah yang memiliki proses peer review, di mana artikel tersebut dievaluasi oleh para ahli sebelum dipublikasikan. Nah, lalu pentingnya kemampuan menelusuri dan menganalisis artikel ilmiah. Jadi di situ ada pentingnya nih dalam kemampuannya. Yang pertama itu dapat mengembangkan pengetahuan. Nah, dalam menelusuri artikel ilmiah, seorang dapat memperluas wawasan dan mendalami topik tertentu berdasarkan penelitian terbaru. Yang kedua, membantu penelitian sendiri. Menelusuri artikel ilmiah membantu peneliti menemukan literatur yang relevan untuk mendukung penelitian mereka, mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya, dan memahami metodologi yang digunakan oleh peneliti lain. Lalu yang ketiga, validasi dan replikasi. Kemampuan ini memungkinkan peneliti untuk memvalidasi hasil penelitian orang lain dengan menguji ulang metodologi yang digunakan untuk atau menerapkannya pada konteks yang berbeda. Nah, lalu yang keempat, pengembangan keterampilan analitis. Menganalisis artikel ilmiah itu melibatkan penilaian kritis terhadap validitas, reliabilitas, dan signifikansi penelitian yang dilakukan. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Lalu yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Bagi praktisi di berbagai bidang, informasi dari artikel ilmiah yang telah dianalisis dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan bukti ilmiah. Yang keenam, kontribusi pada komunitas ilmiah. Dengan menelusuri dan menganalisis artikel ilmiah, seseorang dapat berkontribusi pada diskusi ilmiah yang lebih luas, mengidentifikasi tren penelitian, dan memajukan bidang studi penelitian. Selanjutnya saya akan jelaskan pada slide 3, yaitu struktur artikel ilmiah. Di sini terdapat dua pembahasan ya, tetapi kita jadi satukan saja. Bagian utama artikel ilmiah itu yang pertama ada judul. Judul artikel ilmiah itu harus ringkas dan deskriptif, dan harus mencerminkan dengan akurat topik atau masalah yang diteliti dalam artikel. Judul juga harus menarik perhatian pembaca dan membantu mereka memahami konteks dan signifikansi penelitian. Yang kedua itu ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari artikel, biasanya sekitar 150-250 kata. Ini harus memberikan gambaran tentang pertanyaan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, dan kesimpulan yang diambil. Abstrak juga harus mencakup informasi penting tentang artikel seperti jenis penelitian, ukuran sampel, dan hasil yang signifikan. Yang ketiga itu ada pendahuluan. Pendahuluan memberikan latar belakang dan konteks untuk penelitian, termasuk informasi tentang topik atau masalah yang diteliti dan alasan mengapa penelitian tersebut penting. Pendahuluan juga harus menyediakan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang akan diuji dalam artikel. Yang keempat itu ada metode. Bagian metode harus memberikan deskripsi rinci dari desain penelitian, termasuk ukuran yang karakteristik sampel, prosedur pengumpulan dan analisis data, dan tes statistik yang digunakan. Bagian ini harus ditulis dengan cukup detail sehingga penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain. Yang kelima ada hasil. Bagian hasil itu menyajikan temuan penelitian, termasuk analisis statistik dan visualisasi data. Hasil harus disajikan dengan jelas dan ringkas, dengan penggunaan grafis, tabel, dan ilustrasi lainnya ketika diperlukan. Yang keenam ada diskusi. Bagian diskusi itu mengeksplorasi implikasi hasil penelitian dan menghubungkan dengan literatur yang lebih luas tentang topik atau masalah yang diteliti. Diskusi juga harus mencakup evaluasi batas-batas penelitian dan saran untuk penelitian masa depan. Yang terakhir itu yang selanjutnya kesimpulan.
Kesimpulan merangkum temuan utama dan implikasi dari penelitian dan ringkasan tentang signifikasi hasil. Kesimpulan juga harus memberikan saran atau penelitian masa depan. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan semua sumber yang dikutip dalam artikel, diurutkan menurut urutan penampilan pertama dalam teks. Daftar pustaka memungkinkan pembaca untuk mengeks literatur yang lebih luas tentang topik atau masalah yang diteliti. Nah, lalu kita masuk ke mengidentifikasi topik, tujuan, dan hipotesis penelitian dalam artikel ilmiah. Nah, hal tersebut ialah langkah penting dalam memahami dan menganalisis sebuah penelitian. Nah, berikutnya adalah cara-cara untuk mengidentifikasinya. Dalam mengidentifikasi topik penelitian, itu pertama kita lihat dalam judul artikel, kedua ada abstrak, lalu ketiga pendahuluan. Nah, untuk mengidentifikasi tujuan penelitian, satu itu ada pendahuluan, pernyataan. Yang kedua ada pernyataan tujuan, yang ketiga adalah masalah penelitian. Lalu dalam mengidentifikasi hipotesis penelitian, yang pertama itu ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi, keempat pernyataan hipotesis. Nah, dalam memahami latar belakang dan konteks penelitian, itu adalah langkah penting dalam menganalisis sebuah artikel ilmiah. Yang berikut adalah cara-cara untuk melakukannya. Jadi langkah-langkah memahami latar belakang dan konteks penelitian itu yang pertama, satu, baca bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan biasanya menyajikan latar belakang dan konteks penelitian. Di sini penulis memberikan informasi tentang masalah yang akan diteliti, alasan mengapa penelitian ini penting, dan bagaimana penelitian ini terkait dengan penelitian sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah penelitian. Ketiga, ada tinjauan pustaka. Lalu yang keempat ialah perhatikan signifikasi penelitian. Yang kelima, lihat tujuan dan pertanyaan penelitian. Yang keenam, pahami hipotesis dalam penelitian tersebut. Nah, lalu kita masuk ke langkah-langkah mengenali kata kunci dan konsep-konsep penting. Satu, itu ialah baca abstrak dengan cermat. Lalu yang kedua, perhatikan judul dan subjudul. Yang ketiga, cari kata kunci yang dicetak tebal atau miring. 4. Baca bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka. Kelima, perhatikan daftar kata kunci yang disediakan. 6. Identifikasi konsep berulang. 7. Gunakan highlight dan catatan. 8. Lihat bagian metodologi dan hasil. 9. Periksa kesimpulan dan diskusi. Selanjutnya itu ada 3 pembahasan di sini ya, mengevaluasi metode penelitian, mengkritisi hasil dan pembahasan, dan penilaian kesimpulan dan implikasi penelitian. Yang pertama itu mengevaluasi metode penelitian. Langkah pertamanya adalah mengevaluasi metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel. Ini termasuk mengevaluasi ukuran dan karakteristik sampel, prosedur pengumpulan dan analisis data, dan tes statistik yang digunakan. Kita juga harus mempertimbangkan apa metode yang digunakan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan apakah mereka cukup sensitif untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan. Yang kedua itu ada mengkritisi hasil dan pembahasan, mengevaluasi hasil dan pembahasan yang disajikan dalam artikel. Ini termasuk mengevaluasi apakah hasil mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian dan apakah mereka konsisten dengan literatur yang lebih luas tentang topik atau masalah yang diteliti. Kita juga harus mengevaluasi apakah pembahasan memberikan analisis yang komprehensif dan hasil penelitian dan menghubungkan dengan literatur yang lebih luas. Yang ketiga itu ada menilai kesimpulan dan implikasi penelitian. Langkah terakhir ini mengevaluasi kesimpulan dan implikasi penelitian yang disajikan dalam artikel. Ini termasuk mengevaluasi apakah kesimpulan didukung oleh hasil penelitian dan apakah mereka konsisten dengan literatur yang lebih luas. Kita juga harus mengevaluasi nih apakah penelitian memiliki implikasi praktis atau teoritis dan apakah itu memberikan arah atau penelitian masa depan. Lanjutkan dengan membaca secara efektif dan kritis artikel ilmiah. Nah, hal tersebut merupakan keterampilan penting yang memerlukan pendekatan sistematis dan analitis. Berikut adalah langkah-langkah untuk membantu Anda membaca artikel ilmiah dengan lebih efektif dan kritis. Nah, langkah-langkah membaca secara efektif dan kritis pada artikel ilmiah ialah 1. Pratinjau artikel, baca abstrak. Nah, abstrak memberikan ringkasan singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Ini membantu Anda memahami apakah artikel tersebut relevan dengan kebutuhan Anda. Lalu lihat judul dan subjudul. Membaca judul dan subjudul itu akan memberikan Anda gambaran umum tentang struktur dan isi artikel. Kedua, baca secara mendalam. Nah, itu ada pendahuluan,
Metodologi hasil. Nah, dalam hasil itu baca bagian hasil untuk memahami temuan utama penelitian, perhatikan tabel, grafik, dan statistik yang digunakan untuk menyajikan data, diskusi, dan kesimpulan. Nah, bagian ini menginterpretasikan hasil penelitian, mengaitkannya dengan literatur yang ada, dan menyajikan implikasi, keterbatasan, dan rekomendasi untuk penelitian masa depan. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi kritis. Nah, pada evaluasi kritis itu ialah ada relevansi, keandalan dan validitas, kelemahan dan keterbatasan, signifikasi temuan. Lalu yang keempat, catat dan tanyakan. Nah, pada hal ini catat poin-poin penting, lalu ajukan pertanyaan. Nah, yang kelima, kaitkan dengan literatur lain. Nah, bandingkan dengan penelitian lain, perluas perspektif. Lalu yang keenam, diskusikan dan terapkan. Nah, diskusikan dengan rekan hasil dari penelitian tersebut dan terapkan pengetahuannya. Lalu, untuk membuat catatan dan ringkasan yang efektif dari artikel ilmiah adalah keterampilan yang penting untuk membantu memahami, mengingat, dan mengaplikasikan informasi yang diperoleh. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat catatan dan ringkasan dari artikel ilmiah. Nah, langkah-langkah membuat catatan dan ringkasan, yang pertama ialah baca abstrak terlebih dahulu, kedua baca artikel secara keseluruhan, ketiga baca artikel secara mendetail, keempat gunakan teknik highlighting dan annotating. Nah, itu adalah sorot atau beri highlight pada kalimat atau paragraf yang penting. Lalu buat catatan di margin atau menggunakan sticky notes untuk mencatat poin-poin penting, pertanyaan atau komentar. Lalu yang kelima, buat outline atau struktur catatan. Nah, gunakan struktur yang sama dengan artikel, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Nah, di bawah setiap subjudul tuliskan poin-poin utama dalam bentuk bullet points atau nomor. Lalu yang keenam, catat kata kunci dan konsep penting. Nah, identifikasi dan tuliskan kata kunci serta konsep penting yang sering muncul dalam artikel. Lalu buat daftar kata kunci yang terkait dengan topik penelitian. Lalu yang ketujuh, ringkas setiap bagian artikel. Ke-8, buat ringkasan keseluruhan artikel. 9, gunakan visualisasi, yaitu gunakan diagram, tabel, atau mind maps untuk membantu merangkum informasi secara visual. Lalu visualisasi membantu menghubungkan konsep-konsep dan memudahkan pemahaman. 10, review dan revisi catatan. Nah, dalam mengaitkan penelitian baru dengan pengetahuan sebelumnya adalah langkah penting juga dalam analisis artikel ilmiah. Hal ini membantu menempatkan temuan dalam konteks yang lebih luas dan menunjukkan bagaimana penelitian baru berkontribusi atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah cara-cara untuk mengaitkan penelitian baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, langkah-langkah mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya yaitu pertama, baca tinjauan pustaka. Bagian tinjauan pustaka itu mengurus penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini memberikan dasar pengetahuan yang telah ada dan menunjukkan bagaimana penelitian baru memperluas atau memperbaiki pemahaman yang ada. Kedua, identifikasi gap penelitian. Nah, perhatikan celah atau keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Artikel baru seringkali mencoba mengisi celah tersebut atau menawarkan solusi terhadap keterbatasan yang ada. Ketiga, perhatikan referensi yang digunakan. Keempat, bandingkan metodologi. Kelima, diskusi dan kesimpulan. Lalu yang keenam, cek hipotesis dan teori yang digunakan. Nah, di slide 7 ini ada 3 pembahasan ya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membantu dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Menelusuri dan menganalisis artikel ilmiah dapat membantu kita memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana temuan baru membangun dan memperluas pengetahuan yang ada. Ini dapat membantu kita memahami topik atau masalah yang lebih kompleks dan memahami bagaimana mereka berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua, membantu dalam penulisan karya ilmiah. Menulis dan menganalisis artikel ilmiah dapat membantu kita memahami struktur dan gaya penulisan karya ilmiah yang dapat membantu kita dalam menulis artikel ilmiah kita sendiri. Ini dapat membantu kita memahami bagaimana artikel ilmiah ditulis, termasuk bagaimana mereka diorganisir, bagaimana mereka tulis, dan bagaimana mereka dinilai oleh para ahli di bidangnya. Yang terakhir itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Menelusuri dan menganalisis artikel ilmiah membutuhkan kita untuk mengevaluasi bukti dan mengevaluasi implikasi penelitian, yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ini dapat membantu kita belajar bagaimana mengevaluasi bukti secara objektif, mengevaluasi argumen, dan mengevaluasi implikasi penelitian untuk masalah atau topik yang lebih luas.
Kesimpulan, yaitu kemampuan menelusuri dan menganalisis artikel ilmiah adalah keterampilan esensial yang memungkinkan pengembangan pengetahuan mendalam, mendukung penelitian yang solid, memvalidasi dan mereplikasi temuan, serta mengembangkan keterampilan analitis. Kemampuan ini juga penting untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti dan berkontribusi pada komunitas ilmiah melalui identifikasi tren dan pengembangan kolaborasi. Dengan demikian, keterampilan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan individu, tetapi juga meningkatkan kualitas penelitian dan praktik profesional, mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang.